Salam kerahiman. Hari ini tanggal 8 Maret ya. Kita akan baca dari 10:35. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 10:35. Petang ini seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal. Ia sangat menderita. Untuk intensi ini, aku mulai mendaras koronka yang telah diajarkan Tuhan kepadaku. Aku mendarasnya sampai selesai. Tetapi sakratul maut itu terus berlanjut. Aku ingin memulai litani orang kudus. Tetapi tiba-tiba aku mendengar suara, "Daraskanlah koronka itu." Aku paham bahwa jiwa itu membutuhkan bantuan doa dan kerahiman khusus. Maka aku mengurung diri di kamarku dan meniarap di depan Allah serta memohon kerahiman untuk jiwa itu. Tiba-tiba aku merasakan keagungan Allah yang mulia dan keadilannya yang besar. Aku gemetar ketakutan, tetapi tidak berhenti memohon kerahiman Tuhan bagi jiwa itu. Kemudian aku melepaskan salib yang tergantung di dadaku, salib yang telah kuterima ketika aku mengikrarkan kaul-kaulku. Dan aku meletakkannya pada dada orang yang menghadapi ajal itu dan berkata kepada Tuhan, "Yesus, pandanglah jiwa ini dengan cinta yang sama dengan cintamu ketika Engkau memandang persembahanku pada hari kaul kekalku, dan dengan jaminan janji yang Engkau sampaikan kepadaku dalam kaitan dengan orang yang menghadapi ajal dan mereka yang akan menyerukan kerahiman-Mu atas mereka. Berilah orang ini rahmat untuk mati bahagia." Penderitaannya serta-merta berhenti dan ia meninggal dengan damai. Oh, betapa kita harus banyak berdoa untuk orang yang menghadapi ajal. Marilah kita memanfaatkan kerahiman sementara masih ada waktu untuk kerahiman. Ini suatu cerita ya, cerita yang sangat menarik. Petang ini, seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal. Ia sangat menderita. Setelah dibaca semua, saya menyimpulkan bahwa ini suatu penglihatan. Jadi Suster Faustina tidak berada bersama si laki-laki muda tersebut. Tapi dia melihat satu penglihatan di mana ada seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal dan ia sangat menderita. Dan melihat hal tersebut, Suster Faustina melakukan intensi. Aku mulai mendaras koronka. Dia mempersembahkan doa koronka untuk si orang yang sedang sekarat ini. Sama seperti yang Yesus minta. Doakanlah doa koronka buat orang yang sedang sekarat. Dan Suster Faustina lakukan hal tersebut. Dia berdoa koronka sampai selesai. Tapi ternyata dia masih melihat satu penglihatan di mana si anak muda ini masih dalam sakratul maut. Dia masih gelisah, masih ketakutan, masih menderita. Oleh sebab itu, Suster Faustina punya inisiatif. Saya akan melanjutkan doa untuk orang muda itu dengan litani orang kudus. Kita juga sering ya berdoa misalnya koronkanya udah selesai tapi nggak terjadi apa-apa. Atau mungkin Tuhan mau yang lain. Sehingga Suster Faustina dia mau berdoa litani orang kudus. Tapi dia mendengar suara, "Daraskanlah koronka yang kuajarkan kepadamu." Yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Ini mengingatkan kita lagi bahwa mari kita berdoa koronka seperti yang Yesus ajarkan. Jangan ditambah-tambah dengan segala macam doa yang enggak berkenan sebetulnya. Karena Yesus enggak ajarkan doa tersebut. Dan di sana Suster Faustina paham, mengerti bahwa mungkin si anak muda ini punya dosa yang berat yang nggak bisa hanya dengan satu doa koronka. Oleh sebab itu dia pergi ke kamarnya. Ya, dia paham, Suster Faustina bilang membutuhkan bantuan doa dan kerahiman khusus.
bukan hanya sekedar berdoa, tapi butuh sesuatu yang lebih untuk menyelamatkan jiwa anak muda ini. Jadi memang dalam berdoa, sama seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang teman sharing, orang tuanya sudah sangat sakit menderita, sudah berhari-hari, mungkin sudah berbulan-bulan sakit, sudah didoakan, sudah banyak hal yang dilakukan, tapi si orang tua ini belum meninggal. Jadi dia mengalami penderitaan dan anaknya, mantunya sangat peduli. Dia bilang dia sudah berdoa rosario, dia sudah berdoa koronka, tapi masih belum. Dan saya anjurkan coba datang ke perayaan Ekaristi offline, jangan online. Memang sekarang dalam masa pandemi, tapi kesetiaan, kesungguhan ini mungkin Tuhan butuhkan juga. Anak-anaknya, mantunya pasti masih muda, boleh ke gereja offline. Silahkan datang. Perayaan Ekaristi persembahkan mamahnya supaya mengalami kedamaian, dan kalau memang harus pulang dia juga sudah siap, enggak menderita antara hidup dan mati. Nah ini hari ini cerita ini juga sama. Jadi dengan berdoa koronka, Suster Faustina tahu enggak cukup. Dia butuh kerahiman khusus. Oleh sebab itu dia pergi ke kamarnya, dia mengurung diri dan dia meniarap di hadapan Allah. Serta mohon kerahiman untuk jiwa itu. Jadi tetap fokusnya dia memohon kerahiman untuk si anak muda ini. Suster Faustina nggak peduli dia sakit apa atau nggak peduli dia dosanya apa, tapi dengan satu penglihatan, dengan hatinya tergerak, dia berdoa buat anak muda ini. Tiba-tiba dia merasakan keagungan Allah waktu dia tiarap ya di kamarnya. Aku gemetar ketakutan ya, merasakan keagungan Allah, Allah hadir, dan dia bilang dia gemetar ketakutan. Tapi di tengah ketakutannya dia nggak stop, dia tetap berdoa mohon kerahiman Tuhan buat si anak muda ini, buat jiwa yang sedang sekarat ini. Dia tetap mohon. Kemudian dia tergerak untuk melepaskan salib yang dia pakai. Jadi setiap perayaan Kaul itu di sana, di kongregasi di sana diberikan barang-barang rohani. Antara lain ada salib, ada kerudung hitam, ada rosario, ada ikat pinggang. Nah, salib yang dipakai oleh Suster Faustina itu pada waktu dia terima pada waktu Kaul, dia keluarkan, dia taruh di dada anak muda tersebut. Nah ini yang saya katakan, Suster Faustina melihat satu penglihatan, bukan real dia ketemu dengan si anak muda tersebut, karena pada saat itu Suster Faustina katakan dia sedang ada di kamarnya, ya. Dan aku meletakkan salib pada dada orang itu dan berkata pada Yesus, Yesus, pandanglah jiwa ini dengan cinta yang sama dengan cintamu ketika engkau memandang persembahanku pada hari Kaul kekalku. Jadi Suster Faustina minta pada Yesus untuk memandang si orang yang sedang sekarat ini dengan cinta yang sama yang Suster Faustina terima pada waktu Kaul kekal. Dan dua, juga engkau ada memberikan satu jaminan janji yang kau sampaikan kepadaku dalam kaitan dengan orang yang menghadapi ajal. Yesus memberikan satu jaminan, satu janji. Kalau engkau berdoa koronka untuk orang yang sedang sekarat, engkau mendaraskan koronka di samping orang yang sedang sekarat, yang mau meninggal, itu janji-janjinya Tuhan yang Suster Faustina mau ingatkan bahwa Tuhan, engkau janji loh. Kalau aku mendaras koronka, maka engkau akan datang bukan sebagai hakim, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Dan mereka akan menyerukan kerahimanmu atas mereka. Minta rahmat untuk supaya si anak muda ini mati bahagia. Dan memang itu yang paling dibutuhkan oleh orang yang sedang sekarat. Nggak ada hal yang lain yang dibutuhkan. Dan Suster Faustina memberikan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Tiba-tiba Suster Faustina melihat penderitaannya serta-merta berhenti. Dan ia meninggal dengan damai. Itu yang dilakukan.
Itu yang harus dilakukan oleh kita para devosan. Jangan habis waktu untuk hal-hal yang lain, tapi mari inilah saatnya. Pada saat pandemi, pada saat bencana ada di mana-mana, inilah saatnya kita berdoa buat orang-orang yang sedang sekarat. Kita nggak kenal sama dia, kita nggak tahu dia ada di mana, tapi Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa buat mereka yang sedang sekarat, supaya mereka bisa pulang dengan damai. Seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina, penderitaannya berhenti dan ia meninggal dengan damai. Dikatakan lebih lanjut, betapa kita harus banyak berdoa. Ya, Suster Faustina katakan, untuk orang yang menghadapi ajal. Kita para devosan kerahiman yang memang fokus berdoa untuk mereka-mereka yang menghadapi ajal, karena kita sudah tahu caranya, yaitu berdoa koronka. Mari manfaatkan kerahiman Tuhan, sementara masih ada waktu. Mari kita berdoa menjadi silih atas dosa-dosa mereka. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina, mari manfaatkan kerahiman Tuhan sementara masih ada waktu. Artinya suatu hari nanti udah gak ada lagi waktu untuk kerahiman. Dalam masa pandemi ini banyak sekali yang meninggal mendadak. Banyak sekali yang meninggal yang gak siap. Yang gak ada persiapan, yang bahkan dia gak tahu dia mau meninggal. Ada beberapa teman saya yang juga sharing bercerita, dia katakan suaminya positif, ada di rumah sakit. Sudah makin lama makin baik, makin lama makin baik, dan sudah siap-siap mau pulang ke rumahnya keesokan harinya karena semuanya sudah beres. Tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa suaminya sesak napas dan terus meninggal. Nah, orang seperti ini menurut saya dia nggak siap, karena dia siapnya mau pulang ke rumah ya, bukan pulang ke rumah Tuhan. Nah, mari kita rajin-rajin berdoa koronka. Dan pada jam kerahiman, persembahkanlah jiwa-jiwa yang sekarat itu dalam jam kerahiman. Supaya Tuhan menurunkan rahmat-Nya dan memberikan kedamaian sehingga dia bisa pulang dengan damai. Itu aja untuk hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa engkau tidak menghukumnya? Ternyata engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.
kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.